Dia tidak ingin memperkeruh suasana, sehingga dia masih memilih untuk diam dan tidak muncul ke permukaan dulu. Karena bagaimanapun di sini posisinya juga berat untuk Mas Niko, karena sebagai tertuduh di sini sebagai orang yang memang berhubungan dengan Mbak Paula, dan itu sudah secara sah dan meyakinkan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama. Jadi saya melihatnya Mas Niko akan muncul nanti ketika situasi sudah mulai mereda. Melihat di sini memang ada perselingkuhan di sini. Bagaimanapun bukti sebesar 80 bukti yang diajukan itu memang secara sah dan meyakinkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, itu memang terjadi. Jadi kalau saya lihat dari sisi mata batin pun juga sama, karena di sini juga menyangkut dua orang yang berbeda jenis atau lawan jenis, tapi ada rasa sayang dan rasa menyukai serta menghargai satu sama lain yang akhirnya menimbulkan rasa cinta. Ini saya lihat di sini. Di sini karena adanya komunikasi di antara mereka yang tidak baik, mungkin mereka sama-sama sibuk sehingga hal-hal kecil dibiarkan yang lambat laun menjadi semakin membesar. Nah, ketika hal ini semakin membesar, komunikasi tidak baik, akhirnya Mbak Paula memilih untuk curhat dengan orang lain, curhat dengan lelaki lain. Inilah yang menyebabkan suatu perasaan yang lambat laun timbul, karena si lelaki ini memberikan rasa nyaman dengan komunikasi mereka yang nyambung. Inilah yang mengakibatkan hal ini bisa terjadi dan Mbak Paula melakukan hal yang tidak baik kalau saya lihat di sini. Kalau saya lihat, iya, Mbak Paula tidak memiliki perasaan lagi terhadap Mas Baim Wong. Jadi apa yang terlihat di depan Mas Baim Wong itu tidak sepenuhnya benar, karena kalau saya lihat di sini Mbak Paula ini bisa memanipulasi seseorang agar supaya terlihat baik. Kalau saya lihat di sini Mas Baim ini bukan yang men-setting, karena Mas Baim ini juga perlu bukti ketika dia nantinya bersuara. Kondisi seperti ini juga bukan dalam waktu yang dekat, kemudian hal ini sudah, kalau saya lihat ini sudah lama, sehingga Mas Baim juga tahu karakter daripada istrinya sendiri yang suka memutarbalikkan fakta, dan disinilah Mas Baim butuh bukti yang pada akhirnya Mas Baim mungkin merekam pembicaraan mereka, sehingga inilah yang menjadi bukti untuk dibawa ke pengadilan agama. Ya, kalau saya lihat Mas Niko ini pergi keluar daerah, jadi tidak ada lagi di Jakarta kalau saya lihat dari sisi mata batin, yang mana juga kondisi rumah tangga Mas Niko pasti terguncang akibat adanya permasalahan ini. Meskipun terlihat istrinya itu kurang suka dengan pemberitaan ini dan masih ada rasa menyangkal, tapi di dalam lubuk hatinya pasti akan ada rasa kecewa yang sangat luar biasa. Kenapa suaminya bisa seperti itu? Karena di sini juga kita melihat bukti-bukti itu sudah banyak beredar di media sosial. Kemudian juga suaminya ini juga diberitakan di berbagai macam media sosial, yang mana juga Mas Niko di sini saya lihat mentalnya juga agak terpuruk dan saat ini tidak berani keluar, karena memang ketika dia keluar orang pasti sudah langsung memburunya dan membulinya. Inilah yang mengakibatkan saat ini Mas Niko tidak mau keluar dulu sebelum kasus ini agak mereda. Kalau saya lihat di sini dari sisi mata batin, Mas Niko masih ada berkomunikasi dengan Mbak Paula, tapi secara diam-diam. Hal ini mungkin untuk membicarakan bagaimana kedepannya dan situasinya akan seperti apa, lalu bagaimana kita akan menghadapinya, kemudian
Ini yang sedang mereka pikirkan saat ini. Iya, saya melihatnya ke depan nanti Mas Niko akan muncul ke publik dengan membawa suatu bukti lagi di sini bahwa yang menyatakan dia tidak bersalah dalam kasus ini. Tapi lagi-lagi saya lihat memang bukti yang dipunya oleh Mas Baimong itu lebih kuat daripada bukti yang nantinya akan diungkapkan oleh dia. Ya, kalau saya lihat di sini memang penyakit ini sudah agak lama ada di dalam badannya, karena memang bukan dari kasus ini saja, tapi ada kasus yang lain yang mungkin hanya Mas Baim yang tahu di sini. Tapi saya ungkapkan memang ada sesuatu hal yang tanda kutip di sini, sehingga nantinya juga akan berdampak kepada Mas Niko sendiri tentang kesehatannya. Tapi lagi-lagi di sini saya menggarisbawahi bahwa setiap orang itu mempunyai kehidupannya masing-masing dan bagaimana gaya hidupnya adalah mereka sendiri yang menjalaninya. Tapi pada akhirnya nanti kita harus siap dengan konsekuensi yang kita bisa dapatkan dari gaya hidup yang terlampau bebas. Kalau menurut penglihatan dari mata batin saya, kemungkinan dia akan muncul tidak lebih dari 1 bulan lagi. Dia akan muncul ketika kasus ini sudah agak mereda sedikit. Karena bagaimanapun dia lambat laun tidak akan tahan dengan tekanan yang diberikan oleh publik dan juga rasa bersalah di dalam hatinya. Inilah yang akan mengakibatkan dia muncul ke publik dan berusaha untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau saya lihat di sini ketika Mas Niko ini muncul, bukan membebaskan dia dari situasi ini, tapi malah akan lebih mengukuhkan lagi berita ini adalah berita yang benar. Jadi bagaimanapun ketika memang ada suatu kesalahan, harusnya kita perbaiki, bukan kita menyanggahnya. Kalau memang kita bersalah, ya kita seyogyanya adalah meminta maaf, bukan berusaha untuk mengklarifikasi dengan argumentasi kita sendiri tanpa bukti yang ada. Di sini kemunculan Niko itu bukan menjadi bumerang untuk Baim, tapi menjadi bumerang untuk Paula dan Mas Niko-nya sendiri nantinya. Malah yang akan terbawa Mas Baim ini lebih baik lagi, dan memang bukti-bukti Mas Baim yang lebih valid ini akan mengukuhkan itu nantinya. Usaha untuk memberikan atau mengumpulkan bukti-bukti yang dia punya untuk nantinya ketika dia sudah muncul ke publik, dia bisa menjelaskan dengan bukti-bukti itu. Tapi kembali lagi, bukti-bukti itu tidak akan pernah cukup untuk mengcounter bukti yang sudah dimiliki oleh Mas Baim.